era modern saat ini, banyak anak muda terlarut dalam arus globalisasi, tanpa menyadari manfaat dan kerugian dari kegiatan yang mereka lakukan. Heboh dengan kulineran yang sedang tren, berburu gerai minuman terbaru, hingga terlalu asyik bermain game sehingga melupakan waktu dan tempat. Nongkrong tanpa tujuan juga menjadi rutinitas mereka. Akibatnya, budaya seni asli seperti seni tari mulai terlupakan. Xenia, sosok yang awalnya kurang paham tentang tari, memiliki impian besar untuk memiliki sanggar tari sendiri. Meskipun tantangan menghadang, dia memberanikan diri untuk melangkahkan kakinya menuju impian tersebut. Jadi saya belajar menari pada saat berusia 4 tahun. Awalnya saya tidak menyukai tari karena saya di sini menyukai yang namanya bela diri. Tapi karena desakan orang tua saya ingin memiliki anak yang suka berkesenian, jadi orang tua saya sangat mendukung sekali untuk anaknya berkesenian, terutama berkesenian di seni tari. Dan salah satunya adalah kakek saya yang memang sangat mendukung saya untuk berkesenian. Dengan semangat yang membara, ia sangat ingin memperdalam ilmu menarinya. Namun, takdir berkata lain. Saat Xenia memasuki kelas 1 SD, kesempatan untuk belajar menari tiba-tiba menghilang, seiring dengan kenyataan bahwa tidak ada lagi pelatih tari di sekitarnya yang dapat membimbing langkah-langkahnya. Rasa kecewa pun menyelimutinya, namun ia tidak menyerah begitu saja. Meskipun tak ada yang mendampingi, dia tetap berjuang dengan tekad yang kuat. Ketika kelas 1 SD, saya berhenti untuk menari karena saya tidak memiliki yang namanya pelatih tari. Namun karena niat saya yang memang benar-benar ingin melanjutkan di kesenian, jadi saya meminta ibu saya untuk memberikan saya kaset atau VCD untuk saya belajar menari. Awalnya saya tidak yakin bisa menari, namun karena niat saya yang sangat tinggi untuk belajar menari, akhirnya saya mengikuti gerak-gerakan yang ada di video tersebut. Namun ketika dilihat saya bisa menarikan tari Margepati, dari sanalah orang tua saya dan keluarga saya mendukung saya dalam hal berkesenian. Semenjak itu saya terus berlatih terus sampai tidak mengenal waktu. Dengan tekad semangatnya dalam belajar menari, Xenia memiliki impian besar, membangun sanggar tari untuk menularkan ilmunya kepada para muridnya. Namun, dia dihadapkan pada kenyataan yang sulit, terhalang oleh keterbatasan biaya. Meskipun demikian, semangatnya tidak pudar, dan dia tetap mencari jalan untuk mewujudkan cita-citanya. Meraih cita-cita saya yang dari kecil memang saya ingin mendirikan sebuah sanggar. Jadi karena keterbatasan ekonomi, saya menunda hal tersebut. Pada saat saya menginjak kelas 3 SMP, saya pernah mengajar di salah satu sanggar yang bernama Bali Jegeng. Itu juga masih berada di Desa Kubu Tambahan. Namun karena saya berniat untuk melanjutkan sekolah saya di Bali Mandara, saya akhirnya memutuskan untuk memberhentikan diri menjadi pelatih di sanggar tersebut. Sehingga saya harus meneruskan pendidikan saya di Bali Mandara. Dari sanalah pengalaman saya mulai terasa dan banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan di sana. Selama menempuh pendidikan di SMA Negeri Bali Mandara, Xenia menemukan seorang idola yang menjadi sumber inspirasi dan motivasinya dalam dunia tari. Bakat menarinya menjadi semakin terasah berkat pengaruh positif dari idola tersebut. Setiap gerakan tari yang dilakukan idola menjadi contoh teladan bagi Xenia, dan semangatnya dalam menari semakin membara. Dengan ketekunan dan dedikasi, Xenia berusaha mengikuti jejak sang idola, mengejar mimpi menjadi penari hebat, dan meninggalkan jejak inspiratif bagi generasi tari yang akan datang.
saya di sini juga memiliki idola gitu, bukan idola sih, tapi memang yang saya sayangi seperti itu, yang merupakan guru yang paling saya cintai yang bernama Pak Kades Septian Hartawan. Nah, dia merupakan guru yang menurut saya sangat hebat seperti itu dalam hal dia membagi waktunya di sanggar maupun mengajar. Itu merupakan hal tersulit yang saya pikirkan, dan saya termotivasi dari itu. Apakah saya bisa seperti itu? Apakah saya bisa menjadi orang seperti itu? Kadang saya berpikir bahwa apakah saya bisa menjadi orang hebat seperti dia? Namun mungkin takdir membawa saya ke jalan ini. Saya berani dan nekat untuk mendirikan sanggar, dan tentunya atas dukungan dan restu dari orang tua, saya melanjutkan juga kuliah di STAH Empu Kuturan, dan itu juga sangat sulit bagi saya. Kendala-kendala saya banyak sekali pada saat saya harus membagi waktu saya kuliah dengan membagi waktu saya untuk mengajar. Meskipun sibuk dengan kuliah dan mengajar di sanggar tari, Xenia tetap semangat dalam mendukung murid-muridnya belajar menari. Dengan penuh dedikasi, dia mengajar dengan sepenuh hati, memberikan dukungan dan inspirasi agar potensi mereka dalam dunia tari dapat berkembang secara maksimal. Saya di sini mengajar di sanggar dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama dari jam 3 sore sampai jam 5 sore, yang mana itu adalah tingkat-tingkat awal, dan yang jam 6 sore dan sampai malam itu adalah tingkat yang sudah senior. Jadi saya di sini adalah berkorban fisik demi mereka yang ingin belajar berkesenian. Saya di sini sangat mendukung mereka yang ingin belajar kesenian dan tanpa memungut biaya apapun. Terkadang saya juga meminta mereka untuk tidak membayar karena niat mereka yang sangat besar ingin belajar menari. Karena saya dulu juga mengalami hal tersebut, yang ingin sekali belajar menari tapi keterbatasan biaya seperti itu. Dalam cerita kehidupan Xenia, tak hanya dirinya yang merasakan kesulitan dalam hal biaya, tetapi juga para muridnya. Namun, berkat kehadiran Sanggar Seni Lastri yang diajarkan oleh Xenia, banyak murid yang merasa terbantu. Di sanggar ini, mereka dapat belajar menari tanpa harus memikirkan biaya. Semua ini berkat tekad dan semangat dari Xenia, yang ingin memberikan kesempatan bagi semua orang untuk mengejar impian mereka dalam dunia tari. Saya Loleonita Febicayani. Saya berumur 13 tahun dan saya kelas 2 SMP. Saya bisa nari dan saya pengen nari dari kelas 2 SD. Karena saya suka nari yaitu gara-gara teman saya yang banyak pintar nari. Dari sana muncullah hobi saya yaitu jadi penari. Di sini saya di Sanggar Tari Seni Lastri sangat senang karena pembinanya baik, pintar dan tegas. Di sini saya pertama nari yaitu di tanggal 9 April 2021. Di sini saya juga jadi mereka pemula, terus jadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4 sekarang. Nah, di sana saya juga dilatih keras karena saya mau dijadikan pelatih. Pengalaman saya di Sanggar Tari Seni Lastri itu banyak, di mana saya pernah nangis gara-gara capek. Terus privat juga. Privat itu dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Saya juga diajarin tari-tari banyak sekali, yaitu tari rejang, puspanjali, condong. Banyak sampai saya diajarin tari kreasi sama dance. Di antara sanggar tari lainnya, Sanggar Tari Xenia memiliki pendekatan yang berbeda. Mereka lebih mengedepankan gaya belajar kedisiplinan, membentuk murid-murid yang tidak hanya mahir menari, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Disiplin adalah inti dari pembelajaran di sini. Dan hal ini menciptakan lingkungan di mana para murid tumbuh dengan semangat, dedikasi,
dan sikap bertanggung jawab. Alasan mengapa saya di sini menerapkan sistem kedisiplinan, seperti halnya mereka yang baru datang atau telat datang, penting sekali untuk melatih kedisiplinan mereka. Karena saya sendiri dari disiplin bisa menjadi seberhasil seperti ini. Dan saya akan mengembangkan terus dan terus. Dan ketika saya melatih mereka, saya berinisiatif untuk menggunakan tongkat yang mana dipakai pada saat ngagem. Yang biasanya itu berfungsi untuk mereka bisa belajar untuk agem yang benar dan pakem agem dan juga nged yang benar, karena itu mendukung mereka untuk bisa lebih baik lagi dalam hal ngagem seperti itu. Sanggar Seni Lastri memberikan manfaat besar bagi Xenia dan masyarakat sekitar. Xenia dapat mengajarkan tari dengan lebih terstruktur dan mengembangkan bakat para muridnya. Bagi masyarakat sekitar, sanggar ini menjadi wadah untuk mengekspresikan diri melalui tari dan melestarikan budaya lokal. Kehadiran sanggar ini juga memperkaya kehidupan budaya di lingkungan sekitar. Ini pastinya banyak manfaatnya, terutama kan Bali itu kan terkenal dengan tradisi dan budayanya, dengan berkeseniannya. Kalau bukan kita yang melestarikan seni, siapa lagi? Dan itu yang memotivasi saya untuk mendirikan sanggar, karena ketika saya mendirikan sanggar, wah banyak sekali yang mengikuti untuk belajar menari. Bahkan orang-orang yang memang benar-benar awam dengan tarian, tapi ketika melihat kita belajar menari, mereka tertarik untuk mengikuti. Berarti anak-anak sekarang atau generasi muda sekarang sangat memiliki niat yang tinggi untuk belajar menari, seperti itu. Selama mengajar di sanggarnya, Xenia tidak terlepas dari berbagai kendala yang datang, dari luar maupun dari dalam sanggar. Meskipun begitu, dia tetap berjuang dan tidak menyerah dalam memberikan pengajaran terbaik bagi para muridnya. Dengan tekad dan semangat yang tak pernah padam, Xenia terus melangkah maju, mengatasi rintangan, dan memastikan setiap murid merasa didukung dan dihargai dalam perjalanan tari mereka. Kendala eksternal yang pernah saya alami ketika saya melatih di sanggar yaitu adanya cibiran-cibiran orang. Ya, cibiran orang ataupun kritikan dari orang-orang yang berada di masyarakat. Tentunya ketika kita membangun usaha, pastinya banyak orang yang tidak suka kepada kita dan banyak juga orang yang pasti suka dengan kita. Jadi di sini kendala saya yaitu saya pernah mendengarkan cibiran orang ataupun kritikan orang yang benar-benar membuat saya jatuh pada saat itu. Namun karena dukungan dari orang tua dan keluarga, saya bisa kembali untuk membangun semangat saya dalam hal melatih mereka untuk berkesenian. Nah, yang kedua yaitu tentang kendala internal saya, yang mana tentunya saya di sini memiliki kendala yaitu memahami karakter dari anak-anak tersebut. Jadi karakter mereka itu beragam, berbagai macam seperti itu. Jadi dalam hal mengadaptasikan diri, awal-awal saya mengadaptasikan diri, saya sangat kesusahan. Dalam artian saya di sini mengalami kesulitan dalam mengenal mereka, sehingga saya memiliki inisiatif untuk mendekatkan diri kepada mereka lebih dalam lagi dengan cara mengajak mereka untuk bercengkrama, bersenda gurau seperti layaknya teman. Dengan penuh pengorbanan sebagai guru tari di sanggarnya, Xenia berhasil menciptakan lingkungan pembelajaran yang disiplin dan berkomitmen. Hasilnya, murid-muridnya berkembang dengan pesat dalam dunia tari. Kehadiran Sanggar Seni Lastri memberikan manfaat besar bagi masyarakat di sekitarnya, dan banyak yang merasa terbantu dengan adanya tempat belajar yang penuh semangat dan inspiratif. Perjalanan Xenia mengajarkan bahwa impian besar bisa terwujud dengan keberanian dan tekad. Jangan pernah ragu untuk berusaha, jadilah pelajar sepanjang hidup, dan lestarikan nilai-nilai budaya kita.
Mari gapai impian kita dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Setiap langkah kecil sangat berarti, dan kesuksesan akan datang dari kerja keras dan dedikasi. Semangatlah untuk mencapai mimpi dan berbagi inspirasi kepada orang lain.